Industri perhotelan merupakan salah satu sektor jasa yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, terutama di wilayah dengan potensi pariwisata yang cukup tinggi. Dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif, perusahaan-perusahaan perhotelan perlu mengelola berbagai aspek operasional dengan baik, termasuk aspek pemasaran. Pemasaran memiliki peran strategis dalam menarik pelanggan, mempertahankan loyalitas mereka, serta menciptakan citra positif perusahaan di tengah persaingan. Poin selanjutnya yaitu ada statistik produksi tahun 2017 berdasarkan analisa operasi dan pemasaran. Bisnis Hotel Cosmopolitan Indonesia tahun 2017 diproyeksikan sebagai berikut. Poin yang pertama ada total kamar hotel sebanyak 500 kamar. Poin kedua yaitu kamar untuk manajemen sebanyak 2 kamar, 1 kamar untuk GM hotel, dan 1 kamar diperuntukkan operasional klinik kesehatan. Poin yang ketiga yaitu ada tingkat hunian sebesar 80%, dan poin keempat, tahun 2017 total complementary room sebanyak 60 kamar, di mana 40 kamar dialokasikan untuk promosi penjualan dan 20 kamar diperuntukkan bagi key person. Selanjutnya, poin kelima yaitu jumlah tamu yang datang tahun 2017 diprediksi sebanyak 90.000 orang. Selanjutnya yaitu ada rata-rata warna tamu bermalam sebesar 2,50. Selanjutnya, tarif kamar rata-rata ditargetkan yaitu sebesar 1.200.000. Selanjutnya, jumlah orang makan yaitu sebanyak 850.000 orang. Rata-rata tarif konsumsi makanan sebesar Rp110.000. Rata-rata tarif konsumsi makanan yaitu Rp110.000. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pendapatan hotel kantor di tahun 2017. Diketahui sewa kantor sebesar 8 juta per bulan, kemudian luas kantornya 30 meter persegi di tiap kantor, kemudian jumlah kantornya yaitu terdiri dari 30 kantor. Kemudian untuk perhitungannya, kenaikan sewa per kantor per bulan yaitu 8 juta ditambah 30 meter dikali $5, menghasilkan $150, kemudian dikali dengan 12.500, yaitu hasilnya 1.875.000. Kemudian 8 juta ditambah 1.875.000 dikali 30, menghasilkan yaitu sebesar 296.250.000 per bulan. Kemudian kenaikan sewa per kantor per tahun yaitu 290.250.000 dikalikan dengan 12, yaitu hasilnya 3.550.000.000. Kemudian untuk pendapatan lain-lain ditargetkan sebesar 1.500.000.000. Baik, selanjutnya total other operate departemen hotel. Tabel di atas menyajikan proyeksi pendapatan tambahan selain dari kamar yang diharapkan diperoleh oleh sebuah hotel pada tahun 2017. Total other operate departemen hotel tahun 2017 ini adalah total keseluruhan pendapatan yang diharapkan diperoleh dari berbagai layanan tambahan yang ditawarkan hotel selain dari pendapatan utama kamar. Pendapatan telepon, telex, pendapatan yang diperoleh dari biaya penggunaan telepon dan layanan telex oleh tamu hotel. Pendapatan guest valet, pendapatan dari layanan valet yang disediakan hotel seperti parkir kendaraan tamu. Pendapatan guest laundry, pendapatan dari layanan laundry yang disediakan hotel untuk tamu. Pendapatan drugstore, recreation, tram, pendapatan dari berbagai fasilitas tambahan seperti toko obat, fasilitas rekreasi, dan transportasi yang disediakan oleh hotel. Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran yang jelas tentang upaya hotel untuk meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi layanan. Ini juga merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Baiklah, selanjutnya ada Hotel Statistic Production. Tabel di atas memberikan gambaran rinci mengenai proyeksi jumlah kamar yang tersedia, terisi, dan dijual di sebuah hotel pada tahun 2017. Yang pertama ada room in the house, yang dimana jumlah total kamar yang tersedia di hotel. Ini adalah data aktual yang diambil dari kondisi hotel. Yang kedua ada room house use, jumlah kamar yang digunakan untuk keperluan internal hotel, misalnya kamar staff. Data ini kemudian dikalikan dengan 365 hari untuk mendapatkan total penggunaan kamar di dalam setahun. Selanjutnya ada total room available, jumlah total kamar yang dapat disewakan kepada tamu, dihitung dengan mengurangi jumlah kamar yang digunakan untuk keperluan internal dari total kamar.
Selanjutnya ada persentase of room occupancy, persentase tingkat hunian kamar yang ditargetkan. Angka ini biasanya ditentukan berdasarkan data historis, tren pasar, dan kebijakan manajemen hotel. Selanjutnya, total room occupied, jumlah total kamar yang terisi atau ditempati oleh tamu dihitung dengan mengalihkan persentase tingkat hunian dengan total kamar yang tersedia. Selanjutnya ada total room night sold, jumlah total malam kamar yang dijual. Dihitung dengan mengurangi jumlah kamar yang diberikan secara gratis dari total kamar yang terisi. Data-data ini sangat penting untuk mengambil keputusan strategis dalam mengelola bisnis perhotelan. Data-data yang tercantum dalam tabel tersebut memberikan gambaran yang sangat detail mengenai kondisi dan kinerja hotel. Dengan memiliki data yang akurat dan terkini, manajemen hotel dapat mengetahui tingkat hunian dan permintaan pasar. Hotel dapat menentukan harga kamar yang optimal untuk memaksimalkan pendapatan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu tentang tabel di atas memberikan gambaran rinci tentang proyeksi pendapatan pada perusahaan hotel pada tahun 2017. Tabel ini membagi total pendapatan menjadi beberapa kategori utama. Sebagai manajemen hotel dapat melihat kontribusi masing-masing sumber, yang dimana pendapatan terhadap keseluruhan pendapatan hotel. Yang pertama ada total revenue, ini adalah total keseluruhan pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan hotel. Yang kedua ada room revenue atau pendapatan utama yang berasal dari penyewaan kamar. Pendapatan ini adalah pendapatan terbesar dari perusahaan hotel. Yang ketiga ada food sales, pendapatan dari penjualan makanan di restoran hotel. Yang keempat ada beverage sales atau pendapatan dari penjualan minuman di bar atau restoran hotel. Yang kelima ada food and beef other income atau pendapatan tambahan dari makanan dan minuman seperti layanan kamar atau penjualan makanan ringan. Yang keenam ada hotel overage department. Pendapatan ini berbagai layanan tambahan yang ditawarkan oleh hotel selain kamar, makanan, dan minuman. Rinciannya adalah yang pertama ada telepon, telex, fax, yaitu pendapatan dari penggunaan telepon, telex, dan fax oleh tamu. Yang kedua ada guest valet atau pendapatan dari layanan valet parkir. Yang ketiga ada guest laundry, yaitu pendapatan dari layanan laundry untuk tamu. Yang selanjutnya ada drugstore, recession, dan trap, pendapatan dari fasilitas tambahan seperti toko obat, rekreasi, dan transportasi. Yang selanjutnya ada office rental, yaitu pendapatan dari penyewaan ruang kantor atau pertemuan. Yang terakhir ada other income atau pendapatan dari sumber lain yang tidak secara spesifik disebutkan. Terima kasih. Makalah Perencanaan Rincian Anggaran Biaya pada Aspek Pemasaran di Perusahaan Jasa Perhotelan Studi Kasus Cosmopolitan Hotel memberikan analisis mendalam tentang pentingnya perencanaan anggaran biaya pemasaran dalam mendukung strategi perusahaan perhotelan. Perencanaan anggaran pemasaran yang efektif merupakan elemen strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya dalam industri perhotelan yang sangat kompetitif. Dengan alokasi dana yang terencana, perusahaan dapat memastikan keberhasilan kampanye pemasaran serta mengoptimalkan sumber daya. Cosmopolitan Hotel mengidentifikasi berbagai komponen anggaran pemasaran seperti promosi, pemasangan iklan, penggunaan media digital, penawaran paket, dan pengelolaan berbagai hubungan pelanggan. Komponen-komponen ini dianggap krusial untuk menarik dan mempertahankan loyalitas dari masing-masing pelanggan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam makalah ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh Cosmopolitan Hotel untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pemasaran. Menetapkan komponen pemasaran yang memberikan dampak paling besar terhadap peningkatan pendapatan seperti digital marketing atau program loyalitas pelanggan. Menggunakan data historis dan tren pasar untuk memprediksi kebutuhan pemasaran secara lebih akurat, memanfaatkan teknologi seperti Customer Relationship Management atau CRM, atau platform pemasaran digital untuk meningkatkan efektivitas promosi.